Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyuguhkan salah satu data dari kitab Syiah, dari kitab Al-Anwarun Nu'maniyah, betapa takfirinya Syiah kepada Sunni, kepada kita-kita ini ya. Kaulah muda, para YouTuber selalu berbicara tentang Wahabi. Karena sudah barang tentu berbicara tentang Wahabi akan banyak penonton. Karena Wahabi sudah banyak yang membahas, ekstremis dari kelompok-kelompok radikal juga sudah sering dibahas para kaula muda, YouTuber muda. Kali ini saya ingin membahas yang belum dibahas, yang jarang dibahas oleh para kaula muda, khususnya dari kalangan YouTuber ini, kawan-kawan. Yaitu, tidak lain dan tidak bukan, yaitu tentang akidah Syiah. Kali ini seperti yang kawan-kawan lihat di layar handphone kawan-kawan, ini betapa mereka mengkafirkan kelompok umat Islam di luar mereka. Jadi langsung saja, wa amman nasibiyu wa ahwaluhu wa ahkamuhu fa huwa mimma yatimmu bibayani amrayn. Jadi orang-orang nasibi, sikap bagaimana posisinya, bagaimana hukumnya adalah kata mereka selesai dengan membahas dua persoalan ini. Datanya panjang, jadi saya langsung dalam bahasa Indonesia saja. Yang pertama tentang penjelasan ataupun arti nasibi itu apa? Yang telah datang dari dalam hadis annahu najisun. Berkelompok nasibi itu najis. Wa annahu syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi. Kelompok nasibi itu lebih buruk daripada Yahudi, Nasrani, Majusi. Wa annahu kafirun najisun bi ijma'i ulama'il imami. Di kelompok nasibi ini kafir najis dengan kesepakatan ulama imamiyah, atau maksudnya ulama Syiah. Pertanyaannya, siapa nasibi itu? Bahwa di sini katanya ada hadisnya. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna alamatan nawasibi taqdimu ghairi 'aliyyin 'alaihi. Yang disebut kelompok nasibah di sini maksudnya adalah ciri-cirinya taqdimu ghairi 'aliyyin 'alaihi, yang mendahulukan selain Ali. Siapa ghairu Ali di sini? Sudah barang tentu adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, sebenarnya di sini ada dua pembahasan. Berbicara tentang mendahulukan selain Ali. Jadi di dalam kitab-kitab Sunni itu dijelaskan kawan-kawan bahwa sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Secara martabat, ya, menurut pemahaman Sunni. Lalu kemudian yang kedua, itu secara kekhilafan, secara kepemimpinan. Syiah menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan soal ini sudah sangat masyhur ya. Nah, baik dari dua pembahasan ini ya sama kita termasuk nasibi di sini. Sementara bahwa katanya ulama Syiah, pengarang kitab Al-Anwarun Nu'maniyah, kita ini nasibi, kata mereka, adalah lebih kafir, lebih buruk dari Yahudi Nasrani. Bahkan di depan lebih ekstrim. Halal darahnya, halal hartanya. Ini jauh lebih takfiri daripada Wahabi. Jadi buat kaula muda, khususnya para YouTuber, kalau kawan-kawan begitu gencar menyerang Wahabi, oke, sepakat, itu hal yang positif. Tapi kalau kita mengabaikan Syiah, kita juga keliru. Karena Syiah jauh lebih takfiri daripada Wahabi. Seandainya Wahabi ini sesat, maka Syiah 10 kali lipat, 10 kali lipat lebih sesat daripada Wahabi. Seandainya Wahabi ini sesat. Saya juga kadang bingung kawan-kawan, bertanya-tanya, kenapa sih jarang orang yang ngebahas Syiah? Punya kekuatan apakah Syiah? Tapi itu bukan hal penting lah. Yang penting kita suguhkan bahwa mereka jauh lebih takfiri daripada Wahabi. Ya, bahwa ciri-ciri nasibi seperti ini ciri-ciri khusus tapi mencakup, bukan khusus yang bersifat terbatas ya. Wa yumkinu irja'uha aidan ilal awali bi ayyakunal muradu taqdima ghairihi alaihi ala wajhin i'tiqadi. Panjang kalau dibahas semuanya ini. Ini sudah 4 menit kawan-kawan. Intinya gitu kawan-kawan, bahwa kami lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, dan kami najis. Yang kedua, fi jawazi qatlihim wastibahati amwalihim. Boleh membunuh nasibi dan
emalnya boleh diambil. Luar biasa kawan-kawan ya. Qad arafta anna aktsarul ashabi dzakaru lin nasibi dzalikal ma'nal khasiba bituharrah. Ya, ini tidak terlalu penting. Intinya wa hukmuhu indahum kal kafiril harabi fi aksaril ahkami. Bahkan jelas tuh. Di sini ada Farqad bertanya kepada Abi Abdillah. Nah, Farqad di sini saya tidak tahu ini apakah Farqad yang diceritakan di dalam kitab Qomiyut Tughyan karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani itu ya, yang lalu kemudian dipanggil Furoikod ya. Saya nggak tahu apakah sama, apakah Farqad yang berbeda. Tapi suatu ketika Farqad bertanya kepada Abi Abdillah, "Ma taqulu fi qatlin nasib?" Apa pendapatmu tentang membunuh kelompok Nasibi? Apa? Kata Abi Abdillah, halalud dami. Halal darahnya. Nauzubillahi min dzalik. Lakinni attaqi alaika. Tapi ya aku bertakiyah kepadamu katanya. Bahkan di sini kalau kamu punya kemampuan kata Abi Abdillah kepada Farqad untuk membunuh Nasibi, maka lakukan itu, hanyutkan ke air kan itu. Dilelapkan ke air ya. Kemudian yang kedua ditanya tentang merampas hartanya, qala khudhu ma qadarta. Ya. Ambil sebisa kamu. Luar biasa, inilah akidah Syiah di kitab-kitab mereka. Tapi yang menjadi persoalan adalah data ini kalau disuguhkan oleh Syiah, mereka akan tidak segan-segan untuk menolak. Karena itu konsep mereka taqiyah. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada tokoh ya dari komunitas tertentu akrab dengan Syiah. Entah apa yang melatar belakangi ini, apakah memang korban taqiyah atau memang ya ada sesuatu apa kan gitu. Wallahu a'lamu bishawab, karena kita tidak boleh berasumsi. Tapi kalau misalnya ada komunitas yang anti Wahabi, tidak anti terhadap Syiah, ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Kenapa ada komunitas misalnya anti terhadap Wahabi tapi tidak anti terhadap Syiah? What's happened? Kurang lebih seperti bahasa Inggrisnya, tapi saya nggak fasih. Begitupun di kitab ini kawan-kawan. Masih banyak di kitab Al-Hadaiq An-Nadhirah. Tapi sayang sekali sudah 7 menit. Saya pun bermalas-malasan untuk membuat konten lama di video unggahan ya, kecuali live. Di sini masih sama kawan-kawan ya. Betapa betapa Syiah mengkafirkan Sunni dan bahkan menganggap halal darah kami. Boleh hartanya dirampas. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir adalah apakah Syiah di Indonesia seperti ini atau tidak? Tetap apa yang saya sampaikan di sini kalau berbicara konteksnya di Indonesia, wallahu a'lamu bishawab. Apa yang saya sampaikan di sini adalah Syiah dari pengarang kitab dua kitab ini, Al-Anwarun Nu'maniyah dan Al-Hadaiq An-Nadhirah ini. Kalau kemudian misalnya ternyata, oh bukan Maesa, Syiah di Indonesia enggak begitu, ya berarti saya dalam kesempatan ini tidak berbicara Syiah yang di Indonesia. Ya, semoga kalau mau takiyah, saya kira itu saja kawan-kawan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Yang terakhir kepada kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang anti Wahabi tapi mendiamkan Syiah, saya pertanyakan keantian Anda terhadap kelompok-kelompok menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.